Saudara Presiden Joko Widodo menekankan agar Indonesia bisa memanfaatkan momentum krisis untuk menguatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pidato kenegaraan Presiden disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Presiden menekankan pentingnya ketahanan pangan dalam menguatkan ekonomi supaya Indonesia bisa mandiri. Indonesia kini perlu melihat potensi untuk membajak momentum krisis agar tak hanya bisa keluar dari krisis, namun juga melompat bersiap menjadi negara maju. Ini negara-negara maju bahkan minus belasan persen sampai minus 17 sampai 20%. Kemunduran banyak negara-negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat. Harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Ya, jika Presiden telah berkeyakinan bahwa Indonesia bisa mengejar sekaligus membangkitkan ekonomi, tapi bagaimana caranya? Sudah bergabung bersama saya Edi Priyono, tenaga ahli utama Kedeputian 3 Bidang Perekonomian Staf Kantor Kepresidenan. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Pak Edi, kalau kita lihat tadi pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2021, Presiden itu menyebutkan bahwa memang anggaran untuk bansos dan juga pendidikan cukup tinggi. Di pendidikan selalu konsisten 20%. Pandemi memaksa kita untuk tahu bahwa sebenarnya kondisi pendidikan kita itu masih butuh perbaikan. Bagaimana memastikan bahwa dengan anggaran yang besar ini bisa memajukan pendidikan Indonesia? Ya, jadi anggaran ini kita sadari bukan cuma persoalan jumlah ya. Ya. Jumlah itu satu hal ya. Nah kalau masalah pendidikan karena diwajibkan oleh konstitusi. Jadi memang minimal kan 20% ya. Nah yang kita harus pastikan adalah efektivitasnya. Nah ini sangat tergantung kepada kepintaran kita pemerintah khususnya jajaran pendidikan untuk merancang program dan mengimplementasikannya dengan baik. Nah ini kita semua ya dari dalam pemerintahan maupun kita juga mengharapkan ada peran dari non-pemerintah untuk bersama-sama mengawal efektivitas penggunaan anggaran ini. Oke. Pak Edi, selain dari pendidikan kan juga ada bansos, sama seperti 2020 ini karena ada COVID akhirnya ada sejumlah program anggaran untuk dialokasikan sebagai bansos. Tapi bagaimana pertanyaannya adalah pemerintah berkomitmen untuk cepat menyalurkan bansos tersebut. Karena maaf Pak Edi, kalau kita lihat dari anggaran PEN saja, yang mendesak saja, itu banyak yang soal data, persoalan data, kemudian banyak yang belum dapat, begitu. Bagaimana koreksiannya untuk tahun depan? Kalau untuk bansos, perlindungan sosial ya. Bansos itu kan bagian dari program perlindungan sosial. Ada keringanan bayar listrik, ada kartu prakerja, ada bantuan pangan non-tunai gitu ya. Nah, sebenarnya penyerapannya bagus. Karena itu justru yang terbaik penyerapan. Kalau bagus kenapa Presiden marah-marah Pak? Bukan yang di bansosnya. Di PEN-nya. PEN secara keseluruhan, bukan di bansosnya gitu ya. Jadi untuk kesehatan penyerapannya memang masih relatif rendah. Kemudian untuk pembiayaan korporasi juga masih rendah. Tapi intinya gini, kalau untuk perlindungan sosial, ini kan ada perubahan ya. Adanya pandemi ini kan ada kelompok miskin tetap miskin. Yang tadinya tidak miskin bisa saja menjadi miskin. Kemudian juga ada kelompok kelas menengah yang rentan. Nah ini perlu diperhatikan semua oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam arti update dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang ada di Kementerian Sosial ini perlu dilakukan dengan segera. Sebenarnya ini dari dulu sudah menjadi kebutuhan kita, tapi sekarang didorong dan itu kuncinya adalah di kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial.
Jadi Oke. bagaimana caranya supaya data untuk penerima manfaat program bantuan sosial ini terupdate dengan kondisi terkini. Nah itu tantangannya. Kalau Oke. selama ini sih sebenarnya datanya sudah bagus, cuman memang perlu diupdate karena adanya pandemi COVID ini. Oke, datanya dijamin bagus. Tapi pertanyaannya Pak, ini di luar dari kebiasaan kita melebarkan defisit 5,5% begitu. Dari mana uangnya Ya. Pak? Dari mana ya? Ya kalau defisit ya tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan ya dalam konferensi pers setelah pidato Presiden kan ada Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian lembaga terkait mengadakan konferensi pers ya. Pada intinya sebenarnya burden sharing ya. Pertama prinsip burden sharing antara otoritas moneter itu artinya Bank Indonesia dengan otoritas fiskal itu artinya pemerintah Kementerian Keuangan itu akan ada kerjasama. Oke. Nah kalau mekanismenya adalah dengan penerbitan surat berharga negara. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan. Jadi tidak akan jauh berbeda dengan yang selama ini kita lakukan untuk tahun 2020, yaitu mekanismenya melalui penerbitan surat berharga negara. Oke, dari sumber utang begitu. Nah, kira-kira Pak, ini pertumbuhan ekonomi 2021 dipatok 4,5 sampai 5,5%. Apakah secepat itu kita membalikkan keadaan dengan pukulan dari pandemi? Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai angka tersebut? Nggak terlalu Ya. optimis gitu? Ya boleh saja. Kalau ada yang menganggap terlalu optimis ya boleh. Tapi memang kita berusaha optimistis sekaligus realistis gitu. Optimistis dalam arti kita memang dinilai oleh lembaga-lembaga internasional termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih. Diperkirakan seperti itu. Nah ini menjadi tantangan kita untuk mewujudkan proyeksi itu kan supaya itu menjadi kenyataan. Realistis dalam arti kita harus tahu bahwa dan ini pemerintah sudah sepenuhnya menyadari semuanya tergantung kepada kemampuan kita untuk mengendalikan penyebaran COVID. Jadi kalau pengendalian penyebaran COVID bisa dilakukan dengan baik, maka pemulihan ekonomi akan semakin cepat. Jadi dengan kata lain, kita optimis asalkan pengendalian COVID memang bisa dilakukan sesuai dengan rencana. Tidak ada peningkatan kasus yang tajam, kemudian juga semakin banyak daerah yang bisa dilonggarkan, pembatasan sosialnya, dan sebagainya. Oke, artinya ini pemerintah cukup optimis dengan apa yang sudah kita susun dan kita dengarkan tadi siang, Pak. Yang jelas memang sangat banyak jumlah belanja negara kita sehingga defisit diperlebar. Tapi di sini kuncinya adalah efektivitas penyalurannya. Begitu ya, Pak Edi? Betul. Baik. Betul, efektivitas. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama.